Selamat datang di podcast Merinding Kakak. Jangan dengerin sendirian, karena dia ada di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jai Chandra. Saya Reza Segaf. Selamat malam Jumat. Jangan dengerin sendirian, karena mereka ada di sekitar kita. Kali ini kembali lagi di podcast Merinding Kakak. Kita kali ini sudah di episode yang kedua ya Mak ya? Iya, baru dua. Baru dua. Udah ketemu di episode yang kedua. Dan tentunya juga semakin banyak yang nge-DM. Setelah kita kemarin pancing satu cerita dari kita berdua, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kali ini sudah ada yang nge-DM dan memang udah waktunya harus kita bacain cerita-cerita horor mereka atau cerita mistis mereka yang udah pernah mereka alami. Ya, oke. Ini mau diceritain yang dari DM dulu ya? Iya, yang dari DM dulu deh. Oke. Siapa dulu nih, Mama deh ya? Aku yang bacain? Iya, Mama duluan. Yang tadi udah masuk. Oh gitu? Oh iya. Itu ya ceritanya ya? Oke, yang tadi masuk adalah dari siapa dia? Dia gak mau disebutin namanya. Oh, gak mau disebutin namanya, itu kenapa? Gak tahu. Sebentar, aku cari dulu filenya ya. Kebiasaan. Oh iya, oke, siap. Oke. Aku pikir tadi udah di situ. Di situ tuh. Di mana? Aku langsung cerita aja ya. Iya, langsung cerita aja. Ini tentang hantu nenek Jawa. Yang cerita ini orang Samarinda juga. Jadi kejadiannya itu waktu dia lagi berkunjung lah ya ke rumah kakek neneknya di Jawa. Karena orang tuanya katanya asalnya dari Pulau Jawa semua. Oke. Jadi dia tuh bisa bahasa Jawa. Dan kalau di Pulau Jawa ditanya tuh di mana tepatnya, dia di Kediri, Jawa Timur. Dia nggak mau sebutin nama desanya, tapi inisialnya Desa K. Jadi di sana tuh orang masak pakai luweng. Luweng itu kayak sejenis tungku gitu. Luweng. Luweng. Di sini masih ada nggak tuh ya? Kayaknya udah jarang ditemuin kali ya. Ada sih, masih ada kayaknya dari pedalaman Kalimantan Timur kayaknya masih ada ya. Luweng itu kayak sejenis tungku dari batu bata, yang pembakarannya itu pakai kayu. Kayaknya masih tahun 2000-an tuh masih ada deh kayaknya. Di daerah Selili itu kayaknya masih ada deh beberapa masyarakat yang pakai itu. Tahun 2000-an ya. Masaknya tuh pakai batu bata, pembakarannya pakai kayu. Mungkin yang lagi dengerin juga pada masih pakai gitu ya. Nah, itu kejadiannya waktu subuh katanya kan. Neneknya tuh mau masak. Biasa ya orang Jawa biasanya bangunnya pagi-pagi banget. Iya. Terus masak dengan menggunakan luweng itu tadi ya. Jadi pas waktu itu katanya kebetulan minyak tanah yang buat kayu bakarnya itu habis. Jadi si dia ini disuruhlah ambil belarak gitu. Tahu nggak belarak? Belarak apa tuh Mak? Belarak itu daunnya pohon kelapa. Ya. Supaya mudah itu dibakar kayunya gitu. Mungkin kan ini sebagai apa ya? Bahan bakar kali ya. Pengganti minyak tanah tadi ya. Kan supaya gampang dibakar kan. Jadi itu kayak daun pohon kelapa yang kering gitu. Nah di Jawa itu orang masak subuh-subuh supaya bisa nyiapin bekal buat kakek untuk ke sawah. Jadi gunanya itu sebenarnya orang Jawa itu udah jadi tradisi, udah jadi kebiasaan masak pagi-pagi buat bekal gitu ya. Kalau kita mah bekalnya di jalan gitu ya, mampir dulu kemana gitu ya. Kalau di Pulau Jawa, nah tradisi kayak gitu tuh memang dipertahankan karena memang sepanjang dia pergi ke sawah kan subuh-subuh banget, nggak ada orang jualan lah ya. Iyalah. Lagi pula juga di kampung mungkin jarang yang jualan gitu kan. Lagian tuh nggak ada juga ojol yang mau nganter subuh-subuh Pak. Iya. Ke sawah pula. Mungkin zaman dulu ini pada saat kejadian ini belum ada ojol kali Mak. Oh iya benar juga. Terus agak horor juga ya. Si ojol nih bener gak sih efektif gitu ya. Di kampung gitu kan. Iya di kampung kan. Ke sawah pula gitu ngantarnya kan. Nah itu kan jelas ya jam 4 subuh lebihan gitulah. Setelah azan subuh. Kalau di Jawa tuh kan memang lebih cepet ya. Iya. Azan subuhnya. Dan dia bangun lah disuruh sama nenek nyari belarak buat
bakar kayunya itu tadi gitu. Suasana masih gelap banget pastinya. Jadi dia bawa senter lah ke belakang rumah, ngambil tumpukan belarak itu tadi dan mulailah ditebasin dikit gitu ya. Jadi buat seperlunya aja gitu. Nah, pada saat lagi sibuk nebasin itu, apa pikiranmu apa? Nebasin batang leher orang? Enggak, aku sambil bayangin loh ini, Mak. Terus lanjut, Mak. Jadi nebasin si belarak itu tadi kan. Nah, dia tuh perasaannya tuh udah nggak enak gitu. Sepi banget kan, subuh gitu, mungkin suara jangkrik tuh masih terdengar. Bayangin deh kita di sawah gitu. Maksudnya di tengah perkampungan di Pulau Jawa, ngambil daun kelapa kering, masih subuh-subuh, suara jangkrik tuh pasti masih kedengeran. Iya. Coba praktekin suara jangkrik. Nggak tahu. Kayak apa ya suara yang nggak bisa dipraktekin lah. Krik 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 krik. Lagi nge-MC. Jadi tuh ya. Oke, lanjut. Pada saat dia perasaannya udah mulai nggak enak itu, dia mencoba untuk mengitari sekeliling dengan matanya. Nggak ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Hawa-hawa yang aneh-aneh tuh belum dia rasain. Tiba-tiba ada suara cerit kayak tikus kejepit gitu. Oke, mungkin itu biasa aja kali ya. Kalau suara kejepit terus, Mak. Terus dialihkan pandangannya ke sumber suara. Mata dia tuh tertuju ke pohon nangka yang nggak jauh lah di tempat dia berdiri. Remang-remang tuh dalam keadaan gelap. Tuh dia lihat kayak ada yang goyang di dahannya. Terus sambil perhatiin, terus sambil beraktivitas nebas-nebasin belaraknya. Dalam hati dia bilang, bukan apa-apa nih, cuma angin. Oke. Gak lama suaranya muncul lagi. Tapi bukan dari pohon nangka itu tadi. Kali ini di pohon kopi. Jelas ya, perasaan mulai gak karuan dong. Dia amati pohon itu terus-terus gitu ya. Benar-benar diamatin banget gitu. Ada apa sih gitu ya. Mungkin cuman burung, dilawan sama logika. Oke. Mungkin kayak ada burung tuh yang terbang ke sana ke sini gitu, jadi pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Tapi pada saat yang bersamaan, bulu kuduknya juga mulai merinding. Kayak ada angin dingin gitu di belakangnya. Oke. Dari dapur, tiba-tiba nih, dari dapur nih neneknya manggil. Kata neneknya gini, sudah selesai apa belum? Apa mau dibantu? Itu pakai bahasa Jawa. Oh, yang artinya itu yang gitu artinya ya. itu gitu ya. Tapi neneknya itu pakai bahasa Jawa. Daripada aku salah-salah pakai bahasa Jawa ya. Jadi artinya aja udah. Okay. Jadi dia bilang nggak usah, bentar lagi kelar kok gitu. Nah habis itu neneknya masuk. Bunyinya tuh muncul lagi. Kali ini tuh kayak ada suara orang ketawa, tapi nggak serius gitu, kayak yang gitu. Okay. Dia bingung dari mana asal suara itu. Langsung lah pandangannya tertuju ke pohon nangka itu tadi. Kaget aku. Kenapa? Kaget apa? Bang Eben lewat. Oke, lanjut. Jadi kan karena tadi awalnya dia lihat dari pohon nangka, dia coba lagi lihat ke pohon nangka itu tadi kan, yang dia kira burung, ternyata tuh kayak ada seseorang, tapi remang-remang, kayak yang nggak yakin itu orang apa bukan gitu, tapi tuh kayak melihat sosok. Jadi ngebatin dong dia. Itu tuh kayak nenek-nenek pakai jarik gitu. Terus kayak pakai kebaya gitu. Nah, maksud hati dia nih pengen negur kan. Jadi tuh ya ragu juga sih dia. Ini bener gak sih yang dia lihat gitu.
akhirnya dia mau negur gitu ya, niat hatinya mau negur sambil jalan ngedekatin ke arah pohon itu gitu, sambil kayak nyapa gitu deh. Kenapa Mbah? Kok subuh-subuh di kebon sendirian? Ya kalau misalnya digambarin tuh ya, dia jaraknya kira-kira 50 meteran lah, deket ya 50 meter. Iya lumayan lah. Iya, sekali 5 rumah lah kalau di kampung-kampung gitu kan 5 rumah lah. Iya, iya. Ya kan karena mungkin jarak dari jarak per rumah itu 10 meter gitu ya kan. Iya, gitulah ya. Tapi ini cukup membuat dia memincingkan mata juga untuk memastikan benar nggak sih sosok itu nenek gitu kan, si nenek-nenek gitu. Dia kira tuh neneknya tuh budek karena disapa diem aja. Terus nggak lama Simbanya manggil keluar dari dapur. Dia nanyain, kok lama banget gitu. Pas dia berpaling melihat neneknya yang manggil, dia bilang, nyaut ke neneknya nih, aku udah selesai Mbah. Terus ketika dia berpaling lagi ke nenek-nenek yang dia kira budek tadi, ternyata udah nggak ada. Udah nggak ada di tempat itu tadi, hilang gitu ya. Siapa tahu di balik pohon gitu ya. Bisa jadi sembunyi gitu ya. Mana neneknya gitu kan. Mana neneknya ya? Sembunyi. Pas berbalik ciluk bah. Gitu kan. Lanjut Mbak. Jadi dia ngerasa ini sesuatu yang aneh udah. Seketika dia ngerasa badannya tuh kayak disiram air es dari kepala sampai kaki, dingin banget. Dia langsung lari ke arah neneknya sambil teriak-teriak nangis. Jadi setelah sampai di dapur dia ceritalah kejadian itu sama neneknya dan kakeknya juga. Tapi kakek sama neneknya ini nggak percaya. Padahal orang asli situ ya? Iya, tapi nggak percaya sama apa yang dia alamin. Tapi dia yakin banget katanya ngelihat nenek pakai pakaian adat Jawa dengan rambutnya yang diurai. Mak, merinding gak Mbak? Ini udah dari tadi merinding. Dan dia katanya ngelihatnya dengan jelas banget, bukan halusinasi. Dan sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang sosok yang dia lihat itu, yang nggak tahu itu apa. Memang sih, kalau jangankan di kampung ya, kalau di kota itu kita jam 4 subuh keluar juga ini kan, maksudnya tuh kayak horor banget gitu ya kan. Terus juga ya keluar sendirian gitu kan, udah dini hari gitu kan. Terus juga dulu pernah juga sih kejadian deket rumah, ada cewek setiap lewat jam 3-4 subuh gitu lah, setiap lewat di bawah lampu gitu kan, dia menundukkan kepalanya. Gitu. Dan itu sempat terjadi di komplekku itu mungkin sekitar 2-3 mingguan kayak gitu terus. Jadi yang ngelihat itu Pak RT terus sama penjaga malam di kampung. Itu bisa dipastikan bukan warga situ? Bisa dipastikan bukan warga situ. Setiap ditanya rumahnya di mana gitu kan. Jawab sekali, tapi hari-hari kemudian, dan itu kejadian 3 minggu. Iya, 2-3 minggu dan setiap hari. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya, Mak. Halo, selamat malam podcast Merinding Kakak. Selamat malam Kak Jai dan juga Kak Reza. Nama saya Gilang. Alamat saya di Sempaja, Samarinda. Awal mula kejadian yang pernah saya alami ketika saya rawat inap di salah satu rumah sakit di bilangan Samarinda Ilir. Dan saat itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Sampai saat ini pun saya tidak pernah melupakan kejadian itu dan sempat saya mengalami trauma untuk rawat inap di rumah sakit. Ngeri banget nih. Jadi singkat waktu, pada hari itu saya diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit tersebut karena pada saat itu saya terserang penyakit tipes. Karena sampailah saat di mana saya menunggu giliran untuk mendapatkan ruangan atau kamar, dan di situ saya berharap untuk tidak mendapatkan ruangan yang tidak bersebelahan atau dekat dengan kamar mayat. Namanya juga anak kecil, pasti takut lah. Sudah berhayal gitu ya. Iya, hal yang seperti itu apalagi berbau mayat, dia bilang gitu. Mikirnya udah jauh aja dia ya. Iya, ya kita juga dulu mungkin masih kecil juga mikirnya
takut kan kalau misalnya dirawat inap terus deket kamar mayat. Tapi sorry, dia kelas berapa? Dia pada saat itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD untuk mikir kayak gitu tuh cerdas sih. Iya. Berarti dia udah sering berkunjung ke rumah sakit lah paling enggak ya? Iya mungkin. Lanjut ya? Ya oke, lanjut. Oke. Setelah saya menunggu pembagian ruangan, akhirnya saya dapat kamar juga di salah satu ruangan yang jauh dari kamar mayat. Di situ hatiku pun lega mendengarnya, karena aku pun tidak peduli kamar itu di sebelah mana, pokoknya harus jauh dari kamar mayat lah, dia bilang gitu. Tapi semua kejadian itu berawal dari ruangan ini. Rasanya pengen balik ke waktu itu dan pengen minta ke ortuku untuk ganti kamar, tapi apa boleh buat, semua udah terjadi. Lanjut cerita, saat saya udah mendapatkan kamar, saya tidak langsung pergi ke ruangan itu karena saya harus menunggu kedua orang tua yang lagi mengurus administrasi. Saya pun menunggunya di ruang IGD. Dan sampailah saat saya pergi ke ruangan tersebut. Selama saya di perjalanan menuju ruangan itu, perasaan sedikit mulai muncul ketakutan karena di ruangan itu tidak banyak penghuninya, ditambah lagi dengan perawat 3 orang saja yang berjaga, termasuk ibuku yang kebetulan perawat di sana. Jadi ibunya nih perawat di rumah sakit itu, Mak. Ini kejadiannya malam apa dia masuk rumah sakit apa gimana? Ini dia masuk rumah sakit itu sore. Sore? Iya, benar sore. Tidak lama saya masuk ruangan itu, sore sekitar pukul 6. Oh, udah hampir malam. Iya, udah mau maghrib lah. Ya. Kedua orang tuaku pergi ke luar ruangan. Bapak keluar untuk membelikan buah-buahan dan sedangkan ibuku untuk keluar karena dia mesti kerja. Aku pun sendirian di kamar sambil menonton TV. Tiba-tiba aku pun mendengar seperti orang mandi di sebelah kamar ruanganku. Aku pun cuek sambil nonton TV dan aku berpikir kalau sebelah kamar ada penghuni lainnya. Dan malamnya tepat pukul 11 malam aku terbangun untuk pergi ke WC. Ketika hendak pergi ke WC, aku mendengar seperti ada orang lewat di depan pintu dengan bayangan hitam. Depan pintu kamar mandinya nih? Iya. WC nih? Iya. Di situ aku merasa takut ketika melihat sosok itu, apalagi kedua orang tuaku masih tidur. Sehabis dari WC aku bergegas tidur, sempat gak bisa tidur karena memikirkannya padahal aku baring sambil tutup selimut. Padahal itu baru jam 11 malam? Padahal itu baru jam 11 malam. Oke, bayangin jam 1, 2, 3, 4. Masih panjang malam itu. Berasa panjang banget gak sih? Berasa panjang banget gak sih? Itu kayak gimana sih? Nah itu kejadiannya malam pertama. Oke. Keesokan harinya yaitu hari kedua, sore jam 5:30, aku keluar dari kamar ruangan untuk cari udara segar di lorong. Kebetulan di lorong sepi banget, nggak ada orang satupun di luar. Tapi di saat itu suasananya beda banget. Terasa dingin dan sepi padahal saat itu tidak ada hujan. Beberapa saat kemudian aku kembali ke kamar untuk ambil biskuit dan air mineral. Setelah balik keluar lagi, aku melihat sosok wanita cantik berambut panjang tapi mukanya pucat anjir, duduk di tunduk anteng di pojok lorong. Ini anak kelas 3 SD luar biasa banget imajinasinya ya. Dan tahu nggak, dia nengok ke aku sambil senyum tipis. Gila nih. Bener-bener tatap muka dia. Ini laki apa perek sih? Siapa? Ini yang ngirim cerita Gilang namanya. Oh cowok ya? Cowok. Kan gak mungkin perek namanya Gilang. Oh iya. Gilang Anjayani. Dia naksir kali sama Gilang Anjayani. Tahu nggak dia bilang? Tuh ya, ulangin ya. Tahu nggak? Dia nggak tahu lah, kan belum baca nih. Dia nengok ke aku. Dia nengok ke aku sambil senyum tipis. Gimana sih senyum tipis? Mau aku praktekin? Coba, Mak. Serem, Mak. Nanti lebih serem lihat dia. Aku yang tidak tahu kalau itu makhluk gaib, ya balas senyuman dong. Dia bilang kayak gitu. Dan saat itu aku pikir manusia atau orang lah. Ya manusia sama orang apa sih bedanya gitu. Ya kan? Mungkin pikirnya itu orang itu bukan manusia itu bukan orang. Jadi maksudmu apa, Dek Gilang?
Nah, by the way, dia bilang gitu. Disinilah aku benar-benar melihat dengan jelas, bahkan maksudnya mungkin bahkan saat itulah aku untuk pertama kalinya melihat sosok gaib atau hantu. Azan maghrib pun tiba dan aku masuk ke dalam kamar ruanganku. Azan maghrib? Iya, jadi masih senja tuh kejadiannya, Mak. Oh alah, belum. Kok loh, kan jam 11 malam masuk WC. Kan besok, ini keesokan harinya, Mak. Oh, kirain yang Oke. Kirain keesokan yang malam harinya, itu masih yang kejadian hari di malam. kedua. Okay. Harinya yang hari kedua sore jam 5:30, Mak. Oke. Lagian kamu senja-senja juga ngapain keluar, Lang? Ya kan? Ya nggak apa-apa buat nengokin si Mbak. Ini engnya dihilangin jadi berubah namanya nih. Nah, by the way, di sinilah aku benar-benar melihat dengan jelas bahkan itulah aku untuk pertama kalinya melihat sosok gaib atau hantu. Kemudian azan maghrib, dia masuk ke dalam kamar dengan santainya pun aku pamit dengan sosok itu. Dan dia cuma liatin doang, anjim, tanpa sepatah dua kata. Udah gitu ekspresi mukanya datar banget. Dalam hati berkata, serem amat nih tante. Kok yakin banget dia itu hantu gitu? Dia kan masih kecil. Tapi kejadiannya maksudnya kejadian itu mukanya pucat banget yang pertama. Mungkin sakit kali ya itu ya. Iya mungkin kan, nunggu ruangan juga. Ya kan dia udah masuk ruangan. Kan katanya di ujung lorong. Di ujung lorong mungkin dia lagi cari angin. Mungkin kena COVID kali Pak. Ya kan belum ada COVID pada saat itu. Malaria. Malah rindu kali. Ya mungkin. Iya. Ya kalau ditarik benang merahnya sih itu antara dua. Mungkin kalau yang pertama yang bayangin hitam oke lah gitu kan di depan pintu. Memang sih kadang berasa juga gitu kan. Aku tahu banget ruangannya di rumah sakit ini gitu kan. Gimana? Karena dulu Dia sebutin ruangannya di mana? Sebutin, tapi kita untuk menjaga privasi lebih baik kita nggak nyebutin. Tapi kebayang ya. Iya. Kita orang Samarinda pernah lah ke rumah sakit. Iya, pernah lah gitu kan. Dan memang rumah sakit ini juga sampai sekarang juga masih terbilang horor gitu kan. Nah, kalau kita tarik benang merahnya berarti masih ada dua kemungkinan kan, Mak. Itu adalah orang sakit. Iya, bisa ya kan? jadi. Yang mungkin sama kayak dia cari angin sore. Atau mungkin sakitnya parah gitu kan. Coba untuk duduk di luar, makanya mukanya pucet gitu. Iya. Terus juga nggak terlalu exciting ada orang yang menyapa gitu atau memberi senyuman gitu ya. Ya suasananya memang creepy sih. Apalagi Iya maghrib gitu loh ya kan. Ya creepy banget maghrib, terus kondisinya di lorong koridor, meskipun lorong yang aku tahu ya koridornya itu terbuka banget. Terbuka banget. Tahu kan, Mak? Tahu. Iya. Tapi ini untuk dekat rumah mama lo. Iya. Tapi ini untuk ukuran anak kecil, artinya dia polos banget ya ketika ngelihat itu sosok yang dia pikir sesuatu yang mencurigakan nih gitu. Iya, mungkin dia hanya berpikir sebatas gila nih cewek gitu kan, mukanya pucat banget. Paling mbak-mbak lah mikirnya, ibu-ibu gitu, dia kan masih kecil. Iya gitu kan, ngeri ini gitu kan. Ibu-ibu mukanya pucat banget gitu kan. Tapi katanya cantik tapi mukanya pucat. Dia tuh antara dua kemungkinan, apakah dia sakit, pasien juga atau dia memang melihat makhluk gaib tersebut. Gitu. Sudah cukup merinding kakak? Lumayan sih. Ya yang bikin merinding sebenarnya kalau aku sih di sini yang lumayan merinding yang pas lagi buang air kecil. Malam-malam jam 11 terus ada yang lewat di pintu gitu kan. Depan pintu. Benar. Kan itu jarak dari kamar mandi ke kamarnya dia nggak jauh. Iya. Berarti pas dia balik langsung sus gitu kali ya. Iya. Ya kan itu tadi seperti kamu bilang, jangan pernah sendirian karena dia ada di sekitar kita. Bener, kapanpun dia bisa muncul. Iyalah. Hei, apa itu, Mak? Pintu. Pintu. Masuk soalnya. Aku tuh pengen the next episode entah kapan, aku cari referensi dulu yang banyak. Ini tentang katanya manusia itu kayak punya kembaran 7. Gitu. Ya, bukan 7. Jadi dalam agama kita, agama Islam tuh katanya tuh
ada yang memang jin yang menyerupai kita. Ain bukan ya? Bukan namanya apa ya? Korin. Nanti kita sama-sama cari ya. Cari. Kalau aku pernah ngebahas itu Korin yang bisa menyerupai kita, bisa gitu ya kan. Tapi nggak tahu kalau yang maksud mama kembaran itu gimana, masih belum tahu. Jadi katanya itu entar lah ya, kita cari referensi dulu yang banyak aja daripada nanti kita memberikan informasi yang salah. Iya. Ya. Ini sih lebih merinding ya, karena lebih kepada diri kita sendiri ya. Jadi kita lebih mawas diri gitu. Ternyata kita sendiri tuh ada yang mengawasi, dan yang mengawasi kita tuh kayak diri kita sendiri. Iya. Ingat sama film As nggak? Kalau udah pernah nonton film As. Nah itu dia yang seolah-olah membunuh dirinya sendiri. Anjim sangat gitu ya. Jadi dia kayak dari dunia lain, tapi mirip banget dengan dirinya yang dia bunuh gitu. Oke, lumayan ngeri juga ya. Ya, sudah mulai merasakan creepy-nya. Iya, pokoknya ya itu sih. Memang nggak ada sih gitu kan, rumah sakit yang nggak angker tuh nggak ada gitu kan. Aku juga pernah, maksudnya kebetulan aku juga punya adik yang kerjanya di rumah sakit, yang sewaktu-waktu dia bisa dinas malam gitu kan. Dia pun sempat sering banget ngerasain hal-hal mistis seperti itu. Dan kebetulan dia juga anak Six Sense. Oke, gitu. Baik. Ntar deh, ini dia posisinya lagi di Balikpapan. Kapan-kapan kita ke Balikpapan gitu kan. Kapan-kapan kita ke Balikpapan, ntar kita podcastan bareng dia. Baik. Oke deh, itu dia. Makin seru nih nanti kalau kita ke Balikpapan ya. Pokoknya kita tunggu terus, karena durasi kita nggak mungkin menceritakan semua DM dari teman-teman merinding kakak gitu kan, dari pokoknya DM merinding aja terus ke podcast merinding kakak. Iya. Kita bacain terus di next episode. Iya, karena kita juga banyak daftar antri. Iya. Nah, jangan lupa follow podcast merinding kakak di Instagram, yaitu follow @podcast_merinding kakak. Dan jangan lupa juga dengerin terus podcast merinding kakak di Spotify dan juga YouTube. Iya, di Apple Podcast juga bisa dengerin. Oke. Wow, apaan tuh lewat? Hah? Beneran terbang? Hah? Serius? Beneran, sebelum ibu itu masuk tadi ada yang terbang? Pan, lihat nggak? Seriusan. Ya sudah, kita stop. Oke. Di studio ini. Oke, terima kasih. Saya Jay Chandra. Saya Reza Segep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Podcast Merinding.